Saya sambut kita untuk bangkit berdiri untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pada kemurahan Tuhan. Tuhan telah beri kami untuk waktu beribadah dengan leluasa, tubuh sehat dan semua dengan keadaan baik. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Kami minta pimpinan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini untuk melangsungkan ibadah kami, untuk kami menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati dengan kehadiran-Mu, dengan lawatan-Mu dan perkenanan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu menjamah kami, membantu kami untuk lebih baik menyukakan hati Tuhan. Kami membawa umat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, biar Tuhan juga menolong untuk sampai di tempat ini dengan selamat, tak kurang satu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya di pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan karena kita rindu bersama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Karena kita tahu semua yang baik yang ada dalam hidup kita itu semua datangnya daripada Tuhan. Amin saudara. Mari di pagi hari ini sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu. Oh haleluya Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian. Kan kami bawa segenap hati kami untuk menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau berkata terima kasih. Di pagi hari ini kami mau ingat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kami mengingat Engkau, kami mengucap syukur Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Dan kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan ingat kasih. Ingat
yang ingat, haleluya, dan Dia yang selamatkanku. Amin, amin. Sebab kasih, haleluya, kasih-Mu besar pada kami Tuhan. Besar kasih Allah, dan kami katakan ku takkan lupa ya Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Mari semua Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Katakan ku takkan lupa kasih-Mu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah besar anugerah-Mu. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, puaskan, amin, hasrat. Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Kami mau selalu ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak mau kami melupakannya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara, dan katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya.
nafas pribadi ingat kebaikan Tuhan, saudara. Semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, semua yang sudah kita lewati bersama dengan Dia, itu membuktikan kebaikan Tuhan, membuktikan cintanya buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah beri. Terima kasih buat semua yang sudah kami lalui. Terima kasih buat tahun-tahun yang sudah berlalu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebab sungguh bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Allah bagi setiap kita. Sampai hari ini Tuhan mengasihi dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya penebus kami. Mari sama-sama angkat wajahmu dan arahkan pandanganmu dan katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janjimu selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus, Yesus Engkau juru selamat, satu-satunya juru selamat dalam janji.
Bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Buat Allah yang duduk di tahta dan memerintah sampai selama-lamanya. Mari umat-umat Tuhan yang sudah ditebus, yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh angkat dua tangan tinggi-tinggi sambil lihat kanan, kiri, depan, belakang. Katakan shalom. Kasih salam, jabat tangannya, katakan ayo semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebabkan ada lagu kegirangan di tempat ini. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang berkemenangan. Sama-sama katakan haleluya. Semua mau menari buat Tuhan Yesus. Amin. Dua tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Dan katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Curahkan pada kanan kiri saudara ya, minyak yang baru. Haleluya. Lagi Bapak Ibu katakan Tuhan, Tuhan memberiku. Kami terima pagi ini dengan sukacita dan sukacita. Angkat dua tanganmu, curahkan, curahkan, curahkan. Yang baru. Wow. Haleluya, haleluya. Ku bersorak. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Kita terima janji Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan inilah saat yang dinanti. Amin. Firman Allah tadi genapi. Sama-sama lihat. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semua menari buat Tuhan Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lambaikan tangan tinggi-tinggi saudara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Yang bersorak katakan ya 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 ya. Kami mau terima janjimu pagi ini. Semua aku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Senggol kanan kiri saudara. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah pasti akan digenapi. Haleluya. Penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semua menari bersama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Ali, sebentar. Ada kegirangan di tempat ini, amin. Semuanya bersukacita hari ini, amin. Salah satu tanda orang yang bersukacita itu dia menari buat Tuhan Yesus, loh saudara. Yang mau menari katakan yes. Kurang kencang, yang mau menari katakan yes. Bapak Ibu ikuti gerakan saya ya. Dua tangan tinggi-tinggi seperti ini, kakinya digoyang ke kanan dan ke kiri seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita menari sama-sama ya. Tuhan memberiku kegirangan semua dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Nah sekarang coba ditatap dulu kanan kiri Bapak Ibu. Berikan senyuman yang terbaik. Dan saat ini boleh gandeng tangannya Bapak Ibu. Mari tetangga bertetangga kita bergandengan tangan, tidak ada yang terputus. Yang di balkon jangan mau ketinggalan ya, kita gandengan tangan
sambil memuji Tuhan itu asik banget Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Sudah dengan semua ya, saya juga mau ikut Bapak Ibu. Iya, ayo ya kita nyanyi sama-sama. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Bapak Ibu lagi katakan, Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Semua tangan tinggi-tinggi katakan, Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dengan penuh sukacita, saudara. Haleluya, di pagi hari ini kami ingat sebuah kebaikan Tuhan. Dan kami tahu tidak ada yang dapat mengukurnya Tuhan. Sebab terlalu dalam, terlalu luas untuk dapat kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri, kami mau hidupi dengan penuh kebenaran Tuhan. Haleluya. Tak terukur kebaikan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini sama-sama kita mau katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Sama lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari siapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima boleh minta kepada pemerhati di belakang. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Kami orang berdosa yang diampuni. Sejarah hidup kami kelam menuju kepada kebinasaan. Tetapi Engkau memberikan kami sejarah baru, menjadi ciptaan baru, new creation. Kami bersyukur Tuhan, sementara seluruh umat Tuhan yang siap hatinya untuk menerima roti dan air anggur perjamuan kudus, semua kami bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara. Jangan jadikan sakramen perjamuan kudus minggu pertama sebagai kebiasaan agama, tapi sebagai tanggung jawab dan respon kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Alkitab katakan setiap kita memeriksa diri kita. Adakah dosa yang sengaja kita biarkan, yang belum kita bereskan? Lalu kita dengan yakin pasti diberkati ketika mengikuti perjamuan kudus. Tidak Bapak Ibu. Tuhan katakan tidak sedikit di antara kamu yang sakit bahkan mati, karena tidak hormat kepada tubuh dan darah Yesus. Ampuni kami Tuhan. Dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan dan perasaan kami. Hanya Tuhan yang tahu. Sucikan kami. Layakkan kami. Dalam nama Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Tuhan mengadakan perjamuan bersama dengan para murid, mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu semua. Kata Tuhan Yesus tentang roti, ini adalah tubuhnya. Siang ini kita memegang roti, ini adalah lambang tubuh Yesus. Ketika kita ingat lalu makan, sungguh kita adalah milik Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakin kita bahwa roti di tangan kanan kita ini satu persekutuan dengan tubuh Yesus dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kita mengunyah, menikmati, angkat perlahan-lahan cawan di tangan kanan kita. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau membuat kami berarti. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan setelah membagikan roti, mengambil cawan berisi air anggur, membagi kepada para muridnya sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk dosa semua orang. Lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Bahkan dalam kitab perjanjian lama dikatakan oleh bilur-bilurnya kita juga menjadi sembuh. Mari hayati pengorbanan Kristus dan imani. Bukankah air anggur di cawan ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus? Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kami mendapat pengampunan dosa, kami ingat korban-Mu di kayu salib. Bahkan setiap kali kami mengaku dosa, kami ingat korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan.
Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang melimpah. Tuhan layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur dalam ibadah ini, kami diteguhkan lewat perjamuan kudus. Bukan saja persekutuan kami dengan Kristus, tapi juga dengan saudara seiman, supaya kami semakin menghayati mengapa kami diselamatkan oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berterima kasih Tuhan, rangkaian ibadah ini Tuhan berkati juga dengan pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi hamba-Mu, bicara dari hati-Mu Tuhan, bukan dari hati dan pikiran manusia. Tuhan memberkati, dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini di mana saja, lewat channel YouTube, Tuhan juga memberkati. Kami semakin bertumbuh dan komitmen sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Kami buka hati kami, sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim pemuji, pemusik, penari dan seluruh pelayan Tuhan. Bapak Ibu, kita memasuki bulan September, di mana bulan ini kita mendapat subtema impacting yang kita artikan semakin menjadi berkat, mengacu kepada tema 1 tahun ini yaitu deeper, semakin mendalam. Minggu pertama bulan ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Mengapa Tuhan Menyelamatkanku. Mari membuka ayat pendahuluan. Cepat saja, saya takut waktu yang tersedia tidak cukup karena pengajaran yang mendalam harus saya sampaikan buat saudara semuanya. Judul khotbah pagi ini, Mengapa Tuhan Menyelamatkanku. Ayat pendahuluan Yesaya 42 ayat 6 dan 7, demikian firman Allah. Kata Tuhan, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Saudara perhatikan frase ini, untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi, dikatakan di situ adalah bangsa-bangsa. Mari biarkan dulu tampil ayat ini Bapak Ibu sekalian. Saya mau menghantar saudara kepada perenungan yang semakin dalam. Mulai dari ayat pendahuluan ini, lalu kita nanti akan dibawa lebih mengenal lagi, memahami lagi mengapa Tuhan menyelamatkan kita lewat nats utama nanti yang kita akan baca. Perhatikan ayat ini. Ada frase atau ada penggalan kalimat yang berkata, Aku telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya, lalu frase atau penggalan kalimat yang di bawah dikatakan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Apa hubungannya, bagaimana menghubungkan dua frase ini sehingga kita menemukan makna pengertian tugas yang yakin ini menjadi tugas kita, mengapa kita diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, lalu ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Bapak Ibu sekalian, latar belakang ayat ini adalah bagaimana bangsa Israel yang telah dipilih oleh Tuhan berdasarkan kedaulatan Tuhan, itu yang namanya disebut kasih pilihan, bukan pilih kasih. Kalau kasih pilihan adalah Tuhan berhak mengasihi siapa saja dengan kasih yang lebih spesial untuk maksud yang khusus. Orang lain atau manusia yang lain yang tidak dipilih Tuhan secara spesial tidak berhak mengeluh, komplain atau protes. Kok saya nggak dikasih oleh Tuhan? Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Tetapi untuk satu maksud tujuan, maka Tuhan harus menetapkan sekelompok orang, sekelompok bangsa, atau seseorang dengan kasih pilihan. Dan
Tuhan menetapkan Israel, bangsa Israel dalam perjanjian lama yang adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dipilih Tuhan dengan kasih pilihan. Maksudnya apa? Untuk apa? Tuhan memilih mereka dengan kasih yang khusus, dengan kasih pilihan. Sehingga Israel itu disebut a chosen people, masyarakat, bangsa, umat yang dipilih oleh Tuhan. Apakah tujuannya adalah untuk penyelamatan? Kalau kita kembali kepada ayat yang ke-6, tolong diperlihatkan, saudaraku yang dikasihi, apakah kasih pilihan, apakah dengan dikasihi secara spesial bangsa Israel ini tujuannya untuk penyelamatan? Saya jawab tidak. Karena kalau bangsa Israel dipilih Tuhan dengan kasih pilihan, hanya tujuannya mereka diselamatkan, nanti saya akan jelaskan pada nats utama, itu sesuatu yang harus dikoreksi. Kalau Israel memahami, kalau kita memahami bahwa Israel dipilih oleh Tuhan untuk maksud penyelamatan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Penyelamatan bangsa Israel itu cuma sebuah proses. Penyelamatan bangsa Israel itu cuma alat yang ujungnya, perhatikan ayat 6 ini, yang akhirnya, yang menjadi mahkota daripada tujuan Tuhan menyelamatkan dan memilih bangsa Israel adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Makanya dua frase atau penggalan ayat dalam ayat 6 ini, penggalan kata dalam ayat 6 ini, saya tampilkan tadi, saya ucapkan. Frase yang pertama untuk maksud penyelamatan, lalu frase yang terakhir menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi jawabnya adalah, bangsa Israel dipilih Tuhan dengan kasih pilihan, bukan untuk maksud penyelamatan saja. Nanti saya akan jelaskan di nats utama, saudara semakin ngeh, semakin paham. Lalu respon kita pada bagian terakhir apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, khususnya di bulan ini yang Tuhan ajari kita tentang semakin menjadi berkat, impacting. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel adalah bangsa yang bebal, bangsa yang hatinya keras, sulit dididik, sulit diarahkan. Mereka gagal paham. Makanya jadi salah paham terus dengan Tuhan, yang mereka tunjukkan kejengkelannya kepada Musa, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Bapak Ibu sekalian, ayat pendahuluan yang kita baca ini, terutama ayat 6, ini bukan satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan memilih mereka untuk maksud penyelamatan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini bukan satu-satunya ayat. Kita melihat ayat yang lain, bagaimana ayat ini juga menerangkan secara jelas bahwa tujuan Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan adalah untuk menyelamatkan mereka dengan tujuan akhir mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau berhenti sampai kepada diselamatkan, nanti kita akan pelajari itu. Apakah itu benar pemahaman itu? Baik, cepat saja. Mari buka nats utama, pasal yang sama, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perhatikan kata di awal daripada kalimat ayat ini. Terlalu sedikit. Ya, perhatikan kata ini. Terlalu sedikit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut is a light thing. Bukan lighting, lampu bukan. Light thing. Light itu juga bisa cahaya, tapi pengertian yang lain kita akan bahas nanti di sini. Terlalu sedikit. Bagimu, bagi bangsa Israel, kala itu ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya dan disampaikan kepada bangsa Israel, terlalu sedikit, is a light thing, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub,
untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Kalau ayat ini dibaca sampai di sini, maka kemungkinan besar gagal paham akan terjadi. Mengapa Tuhan memberkatiku? Kita tidak akan sampai pada tujuan utama Tuhan. Perhatikan penggalan ayat ini Bapak Ibu, kalau sampai pada titik mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, titik. Ini adalah maksud yang Tuhan singkapkan, yang mereka pahami secara tidak benar. Lanjutkan. Tetapi aku akan membuat engkau, ada kata tetapi, ada sebuah kalimat kontras dari frase pertama masuk ke yang kedua, tetapi. Yang dimaksud bukan yang pertama, begitu kira-kira. Tetapi yang dimaksud adalah yang berikut ini, apa itu? Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Maafkan Bapak Ibu, saya harus bicara cepat, tetapi saya harus menggali kata terlalu sedikit ini, sedikit terlalu akademik, tetapi perlu untuk saudara anak-anak muda yang suka belajar, supaya saudara juga cinta Alkitab ini luar biasa kalau digali. Tapi kalau nggak digali, ini sebuah lembaran kertas biasa. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagian pertama, kegagalan umat Israel memahami tujuan Tuhan. Ya. Ayat yang kita baca sebagai ayat nats utama ini Bapak Ibu sekalian, punya latar belakang yang sama dengan ayat pendahuluan tadi. Ya. Punya latar belakang yang sama dengan pasal 42 ya, sebagai ayat pendahuluan tadi. Dan ayat 49, pasal 49 pada nats utama kita, latar belakangnya sama. Bangsa Israel berkali-kali harus diingatkan oleh Tuhan untuk apa mereka dipilih Tuhan. Untuk apa mereka mendapat kasih pilihan. Untuk apa mereka itu dipelihara oleh Tuhan. Untuk apa mereka itu diselamatkan dari penjajahan dan perbudakan di Mesir. Untuk apa? Berkali-kali Tuhan ingatkan. Tetapi Israel selalu gagal memahami tujuan Tuhan, memilih dan menyelamatkan mereka. Selalu gagal memahami mengapa Tuhan memilih dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sekalian, terlihat sangat jelas kebebalan bangsa Israel ini ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir yang merupakan berkat terbesar bagi bangsa ini. Tujuannya apa? Ketika kita kembali ke Mesir ya, mereka dibebaskan Tuhan dari Mesir. Tujuannya adalah supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Itu. Tapi bangsa ini selalu gagal. Mereka tidak saja bisa mentaati keinginan Tuhan, tetapi hidup mereka jadi batu sandungan, tidak jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka gagal memahami maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menyelamatkan mereka? Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca dua ayat ini, pendahuluan dan ayat nats utama ini, saya terinspirasi. Khotbah hari ini saya beri judul, Mengapa Tuhan Menyelamatkanku. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi saya memberikan judul khotbah lewat ayat yang saya baca. Mengapa Tuhan menyelamatkanku? Saya Bapak Ibu, saya sebagai gembala saudara juga khawatir. Banyak orang Kristen yang gagal memahami kenapa ia diselamatkan. Dia gagah berseru, aku anak raja. Tahun depan kita akan banyak belajar tentang kingdom. Ya. Berseru, aku anak raja. Kita ini perwakilan kerajaan Allah. Tetapi hidup mereka gagal jadi berkat. Kayak bangsa Israel. Mereka tidak paham dengan benar. Untuk apa diselamatkan? Untuk apa mendapat kasih pilihan? Di antara bangsa-bangsa yang besar. Bapak Ibu sekalian, dikatakan pada nats utama ini. Perhatikan nats utama ini ya.
pasal 49 ayat 6, saudara juga boleh buka di Alkitab saudara, elektronik atau kertas. Saudara perhatikan, saya akan mulai expose sedikit saja dengan cepat ayat ini. Terlalu sedikit. Apakah kata terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku itu tidak ada gunanya? Menjadi hamba Allah, menjadi hambanya Tuhan, memperhamba diri kepada Tuhan, apakah tidak berguna? Tidak ada kata di sini tidak berguna, tetapi yang ada adalah is a light thing. Terlalu sedikit, terlalu kecil. Bapak Ibu sekalian, frase ini berasal dari kata K-A-W-L-A-L, kalal. Kalal itu Bapak Ibu sekalian, itu berarti is a light thing. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, is not enough, nggak cukup. Itu kata terlalu sedikit. Jadi gini, is not enough, nggak cukup kamu cuma jadi hambaku. Gitu. Atau terlalu sederhana, terlalu remeh. Kalau kamu pahami, kamu diselamatkan hanya untuk jadi hambaku. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kata ini penting. Ketika saya membaca, saya langsung ingat, ini pasti ada makna. Saya coba cari tafsirannya, saya coba pembanding, saya menemukan ini luar biasa kata is a light thing. Ini bukan light cahaya, tetapi arti yang lain. Light itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang simple, yang ringan, yang gak terlalu signifikan. Insignifikan, tidak terlalu punya manfaat. Kalau kamu cuma memahami Israel hanya menjadi hambaku. Dalam bahasa sehari-hari, tanggung. Is not enough, itu tanggung. Tuhan mau menyatakan tugas yang lebih besar. Katakan amin. Apa itu tugas yang lebih besar? Menjadi berkat, menjadi terang. Nah ini kalau saudara saya khotbah berhenti di sini, mestinya saudara paham. Kita jadi orang Kristen, anak Tuhan, nggak boleh gagal paham kayak Israel ini. Gitu loh. Makanya is not enough, is a light thing, kalal. Itu selalu terlalu simple kalau kamu berpikir, terlalu remeh, bahkan saya berkata insignificant, nggak terlalu bermakna kalau kamu nggak terlalu berdampak. Kalau kamu memahami Tuhan menyelamatkan saya, puji Tuhan, haleluya, itu nggak terlalu signifikan artinya buat hidupmu. Apalagi untuk kemuliaan Tuhan. Bisa paham saudara? Ya. Kalau dalam bahasa kamus, kepalang, tanggung, ya, nggak ada greget gitu. Kalau kamu cuma ngomong, saya hamba Allah, kita anak raja, kita anak Tuhan, cuman begitu. Gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Kalau ini saya cepat. Kalau kita belajar grammar dalam bahasa Inggris, itu ada 3 tingkatan. Positive degree, comparative degree, dan satu lagi superlative degree. Misalnya like itu positif Bapak Ibu. Baru level pertama. Kalau kita masuk kepada perbandingan comparative degree, maka itu ada lighter, lebih besar, lebih kecil, atau lebih luas. Lalu kita masuk superlative degree, itu sebuah perbandingan yang lebih lagi, lightest. Sesuatu yang lebih kecil lagi, lebih gak bermakna lagi gitu. Jadi kalau gini, contoh. Saya sudah mencapai atau saya sudah melakukan sesuatu tetapi masih minimal. Itu positive degree. Tetapi yang diharapkan oleh pimpinan saudara, saudara melakukan yang maksimal. Itu comparative degree.
Tetapi pimpinan saudara ingin bukan saja maksimal, sekedar melakukan nyampe target. Tapi pimpinan saudara ingin saudara melakukan yang optimal. Itu namanya superlative degree. Nah, Tuhan mau saudara kita pahami bahwa Tuhan menyelamatkan saya untuk menjadi hamba Allah, ya. Tetapi itu terlalu sedikit, terlalu simple, terlalu sederhana pemahaman itu. Saudara mesti masuk kepada superlative degree, di mana saudara bukan saja melihat dirimu sebagai orang yang diselamatkan, anak raja, anak Allah, dipelihara, dicukupi, melayani Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Enggak cukup itu. Tuhan mau saudara mengerti, Tuhan menggunakan sebuah perbandingan bahwa menjadi hamba Allah itu baik, tetapi is not enough. Amin. Tanggung. Nggak cukup. Mahkota dari tujuan Tuhan adalah menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, mestinya yang jelaskan ini anak-anak mahasiswa yang sekolah sastra Inggris itu yang pasti cocok khotbah di sini. Saya cuma ngerti dikit-dikit. Tapi setidaknya saudara bisa paham ya, kata terlalu sedikit ini bukan berarti jumlahnya, bukan. Oh kalau gitu semakin banyak yang harus jadi hamba Tuhan, bukan itu. Nah, hubungannya kata terlalu sedikit itu, mereka fokusnya kepada apa? Kepada itu saudara, menegakkan suku-suku Yakub. Oh terlalu kecil pikiranmu, cupet, sempit. Kamu diselamatkan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Terlalu sempit pikiranmu. Memang saudara-saudaramu nanti ada yang kembali pada kloter pertama dari Babel. Nanti saudara-saudaramu akan ada yang kembali kloter yang kedua dari Babel. Yang kloter pertama meriahkan atau merayakan pembebasan itu. Lalu mereka mulai berpikir, saudaraku masih ada di sana, mereka akan masuk kloter kedua. Lalu Israel berkata, kita harus bantu saudara kita. Nah, yang dimaksud itu adalah kalau kamu cuma mikirin itu, is not enough. Bisa paham saudara? Nanti kita akan lihat, selama ini kita lebih fokus ke dalam, intern kelompok kita saja, atau kita berpikir menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang disebut superlatif. Pembandingan atau komparasi yang lebih, bisa lebih kecil atau lebih besar. Dan Tuhan mau kita lebih besar lagi. Kalau dosa harusnya lebih kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Sehingga tadi dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya apa? Keselamatan yang daripadaku ditegaskan sampai ke ujung bumi. Sejalan, selaras, sinkron, linier dengan Matius 28. Sampai ke ujung bumi. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi ini bukan bulan misi Oktober nanti, bulan depan. Tapi ini saya bicara tentang bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang harus berdampak, Bapak Ibu. Semakin jadi berkat. Oke, saudara sudah jadi berkat, itu positive degree. Saudara lebih baik daripada sekedar menjadi berkat, itu komparatif. Tapi Tuhan mau saudara semakin menjadi berkat, superlatif. Bisa paham itu Bapak Ibu? Low, rendah, lower, lebih rendah, lows, lebih rendah lagi. Itu disebut dalam grammar bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang saya mengajak saudara paham, anak-anak muda khususnya ya. Supaya saudara memahami, iya ya, aku sudah diselamatkan duduk di gereja, itu positif, bagus. Tapi itu terlalu sempit pikiran itu. Oh saya udah pelayanan di gereja ya, sudah aktif bidang A, bidang B, saya terlibat di departemen dan komisi ini saya terlibat. Bagus, itu positif, tapi tidak terlalu signifikan. Begitu maksudnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Tugas yang sama buat kita.
Saya teringat Bapak Ibu ketika kita bicara tentang tugas yang sama buat kita. Saya teringat dan jadikan contoh ayat dalam 2 Korintus pasal 9. Mari kita lihat. Itu berbicara tentang bagaimana bagaimana jemaat di kota Korintus memahami Tuhan memberkati mereka dan bagaimana mengelola berkat itu. Khususnya ini bicara tentang keuangan. Ya, saya akan cepat bahas ini, lalu kita akan terapkan berkat apa saja, bukan cuma berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat pencapaian dalam pendidikan, berkat rohani, saudara semakin bertumbuh, saudara semakin cinta Tuhan, apa saja itu harus kita kelola untuk semakin menjadi berkat. Itu tujuannya, khotbah pagi ini. Ya, buka 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 13. Begini bunyinya. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, ya, tetapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ini loh saudara, jadi diberkati bukan hanya untuk mencukupi, gitu ya. Diberkati bukan hanya untuk mencukupi, tetapi diberkati untuk melimpahkan ucapan syukur. Ini disebut semakin. Gitu. Jadi saudara ketika diberkati jasmani, berkat rohani, berkat ketenangan, damai sejahtera, saudara mesti ngerti, bukan hanya untuk dirimu. Kira-kira begitu. Ya, lalu ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau semakin jadi berkat, dan memang seharusnya semakin jadi berkat, supaya kita tidak gagal paham, maka surat 2 Korintus ini saya bagi menjadi 5 hal supaya kita tidak gagal paham bahwa berkat Tuhan termasuk berkat rohani. Siapa yang hari-hari ini hidupnya rasanya tenang, damai sejahtera, itu berkat. Tidak untuk kau nikmati sendiri, jalan-jalan sendiri dengan keluargamu, itu positif. Tapi lebih daripada positif. Gitu. Ya, saya berdoa setelah dengar khotbah ini saudara menjadi tidak nyaman yang baik. Iya ya, kok kita seneng-seneng dewek gitu, kira-kira begitu. You know, saudara paham gak? Iya ya, kok kita pesta sendiri ya, sementara ada banyak orang di sekitar kita yang gak makan. Gitu kira-kira aplikasinya. Paham? Paham gak? Kita loh ya, kok tidur di hotel bintang 5? Nggak salah tidur di hotel bintang 5, itu bukan uang korupsi, itu hasil kerjamu, nggak salah. Tapi kalau saudara tidur di hotel bintang 5, 3, 4 malam, sambil berkata, iya ya, dulurku, saudaraku masih ada yang nggak mampu. Itu luar biasa. Paham saudara? Halo? Gitu. Nah, kalau diaplikasikan kepada hal rohani, iya ya, saya sudah diselamatkan, kalau saya mati pasti masuk surga. Lalu bagaimana dengan memekku? Lalu bagaimana dengan Pak Deku? Begitu mestinya. Halo? Itu yang disebut terlalu sedikit. Terlalu sempit pikiran kita kalau cuma memahami diselamatkan karena itu. Baik, cepat saja. Yang pertama Bapak Ibu dari 2 Korintus ini, berkat Tuhan itu diumpamakan seperti benih. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita diberi benih, ya, dan benih itu wajib ditabur. Katakan ditabur. Jadi kalau benih itu ditabur, barulah saudara melihat yang disebut pelipat gandaan. Manfaat yang semakin besar. Bisa paham? Ya.
Yang pertama, berkat Tuhan itu seperti benih. Yang kedua, berkat Tuhan itu seperti roti untuk dimakan. Nah, sorry, mungkin bukan saudara, tapi saya melakukan hipotesa, dugaan orang Kristen sampai pada poin ini saja, dimakan. Kita kan diberkati, kita kan anak Tuhan, kita kan sudah orang Kristen, ayo pelayanan, ayo perhatikan gereja, ayo perhatikan rumah tangga kita. Oh itu bagus, itu roti Bapak Ibu, yang kau makan sendiri. Orang lain nikmati nggak enaknya roti? Enggak. Orang lain rasakan nggak kenyangnya makan roti? Enggak. Makanya roti itu juga didahului dengan pemahaman ada benih. Benih untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Roti itu ada bagiannya, boleh saudara makan. Tetapi jangan lupa, tidak semua dimakan berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan itu ada yang bersifat seperti benih. Harus ditabur. Salah kalau saudara simpen semua berkatmu di tabungan, nggak pernah kau ambil sekian persen untuk jadi benih. Salah. Salah besar. Itu yang berpikir sempit, terlalu sedikit mikirmu diberkati untuk nabung bagi anak-anakmu tok. Itu positif. Tapi kalau saudara masuk kepada komparatif, itu kurang bijak dengan tujuan Tuhan memberkati dan menyelamatkan kita. Ya. Hari ini saya dan ibu sedang berdoa dan memikirkan dua orang yang sedang bergumul untuk kebutuhan studinya. Saya terus ngomong, gimana ya caranya nolong anak ini ya. Mereka butuh laptop. Saya bilang minimal 13 juta kalau kita beli ini yang baru. Itu pikiran kami Bapak Ibu. Kalau andai kata di tabungan kami ada lebih, kami akan ambil itu. Itu yang disebut kita berpikir superlatif. Jangan cuma nyimpen. Kuliah hanya pakai HP kecil. Zoom. Bayangkan saudara. Pesertanya puluhan. Tampilannya sak mene-mene. Kecil-kecil coba. Saya terus berdoa sama ibu. Tuhan seperti apa ini? Caranya kayak apa? Nah itu yang dipikiran. Jadi saya mendorong saudara jangan cuma simpan, nikmati. Boleh, nggak salah. Itu memang roti kok. Tuhan tidak melarang saudara makan roti itu. Tapi jangan semua dibilang berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Itu hanya untuk dirimu saja. Ada benih. Untuk tegas. It's not enough. Kalau kamu cuma berpikir untuk bangsamu saja, teman-temanmu, saudaramu yang belum pulang dari kloter kedua dan ketiga, lalu kamu persiapkan untuk tolong mereka, itu positif, itu baik, tapi terlalu sedikit, terlalu sempit pikiranmu itu. Ini yang dimaksud impacting, semakin jadi berkat, itu pikiran kita ke sana Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kalau kita jadikan berkat Tuhan itu sebagai benih dan roti secara seimbang kita makan, maka itu akan membuat kita semakin mengalami pertumbuhan rohani. Tumbuh buah-buah kebenaran. Jadi ini bukan cuma sekedar tindakan baik bermoral, tapi Tuhan berjanji ini berefek kepada buah rohanimu semakin lebat. Yang keempat, kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan, ini bicara tentang keuangan tapi kita bisa praktekkan untuk hal rohani juga, kita jadi berkat, memberitakan Injil, memberikan perhatian kepada orang-orang yang harus kita muridkan di kelompok sel kita. Dia lemah imannya, enggak semua kepada Bapak Gembala, Pak Gembala, semua Pak Gembala, enggak bisa semua Pak Gembala, enggak cukup waktunya Pak Gembala Bapak Ibu. Ibu juga enggak cukup. Kalau itu pikiran kita, maka semua kita berfungsi. Ini bukan bicara tentang gembala komsel saja, semua kita akan membangkitkan syukur kepada Allah. Dan akhirnya yang kelima, mendatangkan kemuliaan.
Kalau kita mau taati. Ada enggak orang, simpel saja, saya kan pernah beberapa kali bilang, ada enggak orang kalau dikasih uang karena dia butuh atau dia orang lebih miskin dari kita, lalu kita kasih uang, ada enggak, pernah enggak saudara memberi uang, lalu yang menerima uang itu bilang, kurang ajar kamu ngasih uang sama saya, ada enggak? Enggak ada rasanya ya, kayak itu sakit jiwa deh ya. Semua pasti akan bilang kan, matur nuwun, sukseme, aduh Gusti Allah. Ya, betul tidak? Nah itu yang disebut membangkitkan syukur dan memuliakan Tuhan. Saudara ingat bulan apa yang kita pelayanan dengan Kobar di Tabanan itu, bulan Mei atau Juni ya, Silvi yang Juni ya. Itu Bapak Ibu sampai ada WA ke Ibu Gembala. Ibu Gembala di panti asuhan itu bilang gini, selama bertahun-tahun kami tidak pernah didoakan khusus oleh tim yang datang ke panti asuhan. Baru GBI Shalom mendoakan kami, suami, istri, dan keluarganya. Saya suruh panggil, saya panggil mereka. Dan itu tidak ada agenda, saya digerakkan Tuhan. Saya tiba-tiba saja melihat dua orang Bapak Ibu Gembala pengasuh panti asuhan ini. Saya panggil dan doakan, lalu anak-anaknya saya panggil. Dan itu bagi mereka rupanya lebih daripada kedatangan kita yang membawa banyak berkat jasmani. Amin. Penting saudara. Ayo mulai sekarang. Ingat ya tapi ya, jangan cuman bermoral baik. Orang baik di luar sana banyak sekali. Terlalu banyak. Saudara jangan bangga. Gereja orang Kristen itu baik. Enggak semua orang Kristen baik. Enggak semua. Ya. Lalu yang ketiga, kita melihat hidup yang memuliakan Tuhan itu seperti apa. Kembali lagi ke Korintus 9 ayat 13. Kapan kita memuliakan Tuhan? Kapan hidup kita semakin jadi berkat? Itu ayatnya. Oleh sebab, ya ayat yang ke-13 itu dikatakan. Ketaatan kamu, ini kok sebentar. Ya. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Mari jemaat GBI Shalom belajar taat sudah. Enggak usah terlalu sering berdebat seolah-olah saudara itu tidak puas dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Lakukan saja selama itu tidak menyesatkan kita. Apalagi ini bicara jadi berkat, semakin jadi berkat. Perhatikan hidupmu. Dan kalau kita lihat Yesaya 49, tolong ditampilkan ayat 6b. Kita ini harusnya jadi agen keselamatan. Bukan hanya penikmat keselamatan. Amin. Saya dan saudara harus jadi agen keselamatan. Saudara yang menawarkan, saudara yang terdepan, memberitahu, ini loh ada keselamatan. Enggak cuma nikmat loh keselamatan itu, enak loh keselamatan itu. Mereka enggak pernah tahu nikmatnya kayak apa. Kalau saudara tidak mau jadi agen memberitahukan keselamatan itu seperti apa. Dan ini tantangan buat semua orang Kristen. Hidupmu semakin jadi berkat atau semakin jadi batu sandungan. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara bayangkan ujung bumi itu bukan kutub utara atau kutub selatan, ya, bukan barat atau timur, itu sekitarmu. Saya berterima kasih kepada salah satu anggota G1 dan juga keluarga besar G1. Ya, ketika ada seorang yang bukan di kelompok kita, yang tidak juga Kristen, tapi membutuhkan bantuan. Saya share di grup G1, responnya baik. Dan kebutuhan orang itu terpenuhi, sampai terima kasih datang ke rumah. Saya foto, saya share di grup G1. Sampai suami istri bilang gini, ingat ya sama anaknya. Ingat ya,
Anaknya juga satu di kampung. Jangan pernah lupa sampai tua sama om dan tante ya. Ingat ya. Saya pesan begitu Bapak Ibu. Jadi bersyukur saudara anggota G1 jadi berkat. Sejauh yang saudara tidak pernah tahu, itu ujung bumi kita. Amin. Saya sampai pada bagian penutup. Katakan puji Tuhan. Saya masuk pada bagian penutup, lalu saya akan berdoa. Bapak Ibu, hari ini kita mempelajari dan menjadi lebih paham mengapa Tuhan menyelamatkan kita. Kalau saudara persempit kata menyelamatkan itu, memberkati saya, memberi saya sejahtera. Untuk apa? Jawabnya kita tahu ya, supaya kita semakin jadi berkat. Semakin jadi berkat. Saya dan istri selalu membagikan cerita-cerita orang yang susah. Selalu membagikan cerita-cerita orang yang membutuhkan kepada dua anak kami, Daniel dan Joshua. Yang penting saya cerita dulu. Mereka mau tergerak ikut serta membantu atau tidak, saya tanamkan dulu. Ini loh papa mama kasih kamu contoh. Orang menderita di sekitar kita itu banyak. Dan bukan cuma didengar ceritanya, dibantu masalahnya. Saudara ingat gak berapa bulan lalu atau tahun lalu, kalau saya melihat orang susah, saya tidak bisa membantu dan memang benar-benar tidak bisa membantu secara langsung, baik itu keuangan ataupun hal yang lain. Saudara ingat gak rumusnya apa? Kalau saya tidak bisa membantu langsung, minimal saya carikan orang lain yang bisa membantu dia. Ngerti gak sih rumus itu saudara? Pak Pendeta itu menunggak uang sekolah 6 bulan, saya gak bisa bantu. Ya memang Anda juga gak cukup duitnya. Tapi jangan diem, Anda carikan orang yang bisa bantu dia. Itu keren. Puji Tuhan, pas ya. Itu keren Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, sudah cukup. Belajar taat. Ya. Belajar taat. Nanti ringkasan khotbahnya lengkap terbit minggu depan di Warta Jemaat Digital. Saudara pelajari lagi, baca YouTube, dengarkan YouTube-nya. Saya pasti mengulang lagi khotbah ini untuk saya. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Kami mau bertobat minta ampun. Jika selama ini kami salah memahami kenapa, untuk apa Tuhan menyelamatkan saya. Mengapa, untuk apa Tuhan kasih saya duit banyak. Mengapa, untuk apa saya sehat, seger, bugar? Untuk apa saya cerdas, mencapai pencapaian-pencapaian akademik yang luar biasa? Untuk apa perusahaanku besar? Untuk apa aku punya pekerjaan yang sudah mapan? Holy Spirit. Mari Roh Kudus Engkau bicara. Mari Roh Kudus Engkau intervensi sampai ke dalam nurani kami, sehingga nurani kami pun isinya adalah firman Tuhan. Terlalu sempit, terlalu sedikit, terlalu remeh, tidak signifikan. Kalau kita hanya berpikir untuk diri sendiri, kita harus semakin berkat jadi terang bagi bangsa-bangsa. Makasih untuk pagi ini Tuhan. Anugerah-Mu limpah atas kami, kebaikan-Mu tidak terukur, sehingga siang malam kami dituntun oleh firman Allah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan ketika kami dibuat Tuhan berhasil, keberhasilan itu mempermuliakan Tuhan. Ketika kami diberkati, berkat itu mempermuliakan Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, Tuhan beri kami kekuatan, beri kami support, sehingga kami boleh mengalami sesuatu yang wow luar biasa. Itu juga untuk jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, meteraikan firman-Mu supaya semua kami jemaat GB Shalom khususnya dan sejauh setiap
orang yang mendengarkan rekaman khotbah ini diberkati oleh Tuhan, dimotivasi semakin menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami masih boleh mendengar firman Tuhan yang terbaik buat kami. Dan kami lakukan dengan ketaatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang akan memberi persembahan pada saat pagi ini. Baik persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan juga persembahan yang lain yang hamba-Mu bawa pada pagi ini, biar Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat bangsa kami yang kami cintai, di mana kami boleh berbangsa, bernegara dengan baik. Tuhan juga memberkati lewat pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan, sampai ke daerah terpencil sekalipun. Biar Tuhan memberikan hikmat-Mu untuk mereka bisa membawa bangsa kami lebih baik ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa kami akan memasuki masa politik Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati para calon-calon yang sudah ditetapkan. Tuhan juga memberikan hikmat-Mu untuk bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Memikirkan hal-hal yang lebih baik yang ke depan ya Tuhan. Biar Engkau tolong setiap partai politik memberikan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Tidak membuat kegaduhan, tidak membuat perpecahan di negeri kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan senantiasa pelihara bangsa kami dari hari ke hari. Dan tahun-tahun itu ke depan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dikerjakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, umat pemenang. Memasuki tahun 2023, GBI Shalom SIC Denpasar mendapat tema The Year of Deeper. Kita artikan tahun mendalamkan iman. Kita akan menjalani perjalanan rohani kita selama 1 tahun dengan berbagai pengajaran Alkitabiah dari para hamba Tuhan yang diurapi. Ikutilah ibadah raya dan ibadah komisi kita masing-masing, serta pemuritan melalui kelompok sel yaitu kompak dengan setia. The Year of Deeper, tahun mendalamkan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama dilaksanakan pada pukul 7.30 WITA. Ibadah raya kedua dilaksanakan pada pukul 10 WITA. Ibadah DMBI akan diadakan pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 19.30 WITA di hall utama lantai 1 dengan tema Makin Berat Makin Menjadi Berkat dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Iwayan Sutra SPH CBC. Informasi kompak, ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati hari ini. Iya, tidak cukup hanya diberkati. Amin. Mari apa yang kita terima juga kita bagikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita. Dan itu boleh menjadi berkat luar biasa. Makanya kalau saya berbuat sesuatu, apa yang saya lakukan kemudian orang itu berterima kasih, selalu saya timpalkan kembali semua karena kebaikan Tuhan, dan di situ saya bisa masuk lagi ya. Dan apapun yang kita lakukan biarlah nama Tuhan dipermuliakan ya. Sebelumnya saya sambut yang baru, boleh bangkit berdiri, kita sambut bersama-sama Saudari Eslin. Duduk di mana?
Oh ya, mari kita sambut bersama-sama. Welcome home. Tuhan berkati, selamat bergabung bersama-sama. Ya, jangan lupa ya, ada ibadah komisi di MBI di hari Selasa. Dan saudara-saudara juga perhatikan pengumuman-pengumuman, ada ibadah-ibadah tengah minggu dan sebagainya. Yang belum berkompak silakan boleh mencari kompaknya di mana bisa berkompak bersama-sama. Boleh dicari kepada teman-teman yang ada di sini, bisa bertanya dan akan ditemukan dengan orang yang tepat. Iya, kita bagi berdiri bersama-sama, kita akan berdoa mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, kalau sampai hari ini kami boleh ada, kami masih boleh beribadah bersama, kami masih boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau, dan kami boleh menerima berkat daripada Engkau. Kami tahu Tuhan, tidak cukup hanya sampai di sini Tuhan. Tapi biarlah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan atas kami, baik itu berkat secara jasmani, berkat secara rohani, berkat keselamatan, kami tahu Tuhan, kami harus lanjutkan Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan yang terkecil lewat melalui keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Siapa yang kami temui dalam hari-hari kami, jadikan hidup kami berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Berkati mereka, apapun yang mereka lakukan, yang sudah mereka lakukan seperti untuk Tuhan, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati setiap mereka yang berulang tahun pribadi, mereka boleh menjadi pribadi yang semakin melekat dengan Engkau dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk mereka yang berulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati pernikahan mereka. Sekali lagi Tuhan, pernikahan itu ada juga karena anugerah-Mu, dan pernikahan mereka pun boleh menjadi berkat buat keluarga dan buat orang-orang di sekitarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat sertai anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kami. Dan kami berdoa secara khusus, mari setiap kita yang mempunyai pergumulan, baik itu sakit penyakit, pergumulan apapun, mari taruh tangan kanan kita di dada. Setiap kita yang mengikuti juga lewat YouTube, biarlah pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Setiap mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan dengan otoritas nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Kau pergi dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan apapun itu pergumulannya, pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, dan pergumulan dalam segala hal. Kami serahkan setiap pergumulan kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan saat kami mau berjalan dalam terang kasih-Mu Tuhan, tetap berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat berkat anugerah-Mu atas setiap kami. Biarlah apapun yang kami sudah lakukan pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah Tuhan yang Tuhan mau dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita mengangkat tangan kita mengucap syukur, dan kita boleh terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah kuat kuasa serta pertolongan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jadilah berkat dimanapun Kau berada. Tuhan mampukan kita semuanya diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.